Jadi saya baru balik dari Telupin. Saya tidak pergi ke Amatan. Walaupun 3 hari sebelum saya di KK, saya melihat itu Hongkong punya banyak orang. Dan saya kira mau cari makanan, tetapi bila saya masuk terus saya navanit itu kiri kanan panggang. Bukan alang-alang. Susah aku makan, terlalu banyak pilihan. Makan sedikit lah ya. Dan aku tanya Tuhan, saya bilang, aku ini jawatan kuasa pusat KDCE. Kedua saya bilang kami punya Perdana Menteri datang ke KK yang kedua kali menyertai keamatan. Di mana saya harus pergi? KK kah Telupin? Mesti tanya Tuhan ya. Banyak kali saya berdoa. Janganlah aku pergi KK. Tinggal di Telupin. Aku baliklah, aku terbang. Dan aku tidak menyesal pergi Telupin karena ada 2 bishop yang khotbah. Bishop Milta pun khotbah. Sama itu Presiden SIB. Dato' Jeridusin pun ada. Jadi mandi dengan firman lah. Makan dengan firman. Jadi saya tidak sia-sia tinggal di Telupin. Banyak makan firman. Tetapi kalau saya pergi ke KDC banyak makan makanan yang biasa-biasa ataupun luar biasa. Termasuk itu jarok-jarok. Dan kalau jumpa kawan-kawan, senggalas po dia bilang. Walaupun saya tidak bilang, ini gatal-gatal. Dia paksa-paksa itu. Jadi untuk menghilak daripada arang maiti, bagus jauh-jauh sikit lah. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan tidur, kasih tahu kiri kanan, jangan tidur. Supaya kalau kamu kena Injil itu SD ataupun True Jesus, kamu tidak terus ikut. Jadi tajuknya hari ini ialah Yesus Tuhan atas hari Sabat. Jesus is the Lord of the Sabbath. Yang kita sudah dengar bacaan daripada Markus, Injil Markus pasal yang kedua, ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat 6. Dan saudara, murid-murid Yesus melimpasi suatu buah ladang, bukan ladang padi tetapi gandum, pada waktu hari Sabat. Kalau di Israel itu hari Sabat mulai malam hari 5. Tidak ada aktivitas sudah. Dan hari 6 kau mesti, kalau kami di Israel bawa makanan di bilik. Wala na tiksi, wala na kadai buka. Kelaparan kau, apalagi restoran. Jadi kau mesti membakal karena orang Yahudi langsung tidak bergerak waktu hari Sabat hari 6. Wah, dia orang masih taat dan setia. Dahulunya sebelum saya melayani Tuhan, saya punya hari Sabat tidak ketentuan. Kadang-kadang aku pergi memburu hari Sabat. Saudara Pitala itu jadi mangsa dulu. Jadi driver saya. Tapi bila saya sudah melayani Tuhan, saya kasih pon itu Land Cruiser dengan khotbah-khotbah. Terus dia melayani Tuhan, sekarang jadi padri. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kadang-kadang saya punya sahabat kalau hari Minggu duduk sama itu tempayan sama butul. Ya, kalau bukan di tempat-tempat kedai, di rumah juga kawan-kawan pergi bersahabat dengan kita, tetapi lainnya punya sahabat. Ya, minum tapai dan minum bir. Saudara dikasih Tuhan, murid Yesus berjalan melalui ladang gandum. Sementara berjalan murid-murid Yesus, aunokokodes kita orang bilang, tidak dapat mengontrol tangan, dia ambil kotop-kotop beginilah ya. Ya apa itu kedapatan. Tetapi kenapa orang Yahudi ya, saya heran di ladang pun mereka ada. Kalau di tempat ibadah itu tidak heranlah. Wah, apa yang berlaku ya? Orang-orang Farisi. Dia kata ya ayat 24. Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak halal, tidak dibolehkan pada waktu Sabat yang haram. Ya, Haji yang baik punya. Wah, terus ditegur. This is what I call caught red-handed lah. Tapi kalau dalam terjemahan yang dalam komputer tertangkap dia, tidak juga ditangkap bah. Caught red-handed saja, Jadi jawab Yesus kepada Yesus menjawablah. Yesus menjawab. Cepat juga dia menjawab Yesus. Belum pernahkah kamu baca? Ya. Apa yang Daud bikin. Jadi saudara begini. Yesus ini membela. Dia membela. Dan memberi penerangan.
bahwa walaupun Sabat itu sangat strict ya, sangat ketat dia punya perintah, macam adat lah ini kalau kita ya, macam adat. Tetapi ada juga dia punya exception, ada pengecualian juga. Jadi di sini kita lihat bahwa memang Tuhan melalui Musa dia memberi ini perintah tentang pentingnya hari Sabat. Sabat arti kata yang lain istirahatlah, whatever you call it. Tapi kalau kau tidak tahu itu istirahat, holiday lah ya, holiday artinya diam-diam lah ya. Saya English tadi saya tanya orang English, jemaat English. Misal ada orang berkata, kalau Sabat ini diam di rumah, persoalannya boleh bikin anak atau tidak yang sudah kawin lah. Saya bilang sama itu English, kamu research sendirilah. Saya pun tidak tahu. Mungkin itu pun tidak boleh, ataupun mesti boleh juga. Kita tidak tahu. Ini untuk yang sudah ada berumah tangga lah ya. Amen, amen. So I didn't know. I didn't study to that depth nah. Tetapi memang mereka di rumah lah. Jadi dalam hari Sabat ini mereka boleh bekerja selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Allah orang Israel dan Allah kita. Manusia dan binatang pun tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja. Karena dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Menurut penciptaan. Laut dan segala isinya. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah Tuhan beristirahat. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara boleh lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai 11. Kita boleh ada kan di screen? Wala, Wairun. Beginilah poin 1 pendahuluan. Ya, you listen ya. So, ingat, katakan ingat. Hari Minggu pergi gereja. Amen. Kenapa dikusuh? Pulang kampung kamu si kamatan. Ingat pada hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Ayat 8, 9. 6 hari yang kau bekerja. Melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ayat 10. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Segala engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Anak hamba-hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Hewan atau orang asing tempat dia tinggal di rumahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tetapi ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi saudara, manusia biasa, orang Yahudi tidak berani melanggar perintah yang ketat ini. Mereka harus menjaganya tetap suci dengan tidak melakukan apa-apa. Itu adalah hari istirahat, bahkan istirahat bagi Tuhan. Ya. Dan dia menguduskannya sendiri. Dulu saudara, waktu saya di kampung, sudah kena baptis lah. Tetapi bapak saya bawa memburu, pakai anjing lah, pakai bujak, ataupun pakai sinepang sudah akhirnya. Kami ada kala belum lagi kata yang belum berapa komite lah. Hari Minggu pun kami pergi memburu. Ada bisanya. Kalau hari 1 sampai hari 6 kami memburu. Itu kulos, itu babi. Timbak 1 kali, piang, jatuh. Tapi kalau yang hari Minggu, sampai 3 kali. Hampir-hampir kami kena gigit. Saya naik pukul waktu budak-budak lagi. Tahan dia mati kalau hari Minggu. Mungkin Tuhan bilang hari Minggu jangan kau memburu. Ya, itu pengalaman saya lah, lihat tahu kamu. Jadi mereka kedapatan memetik bulir-bulir gandum oleh orang Farisi yang tidak dibenarkan oleh 10 hukum yang sebentar tadi. Jadi kita lihat dalam teks ini bahwa Tuhan bertindak balas ataupun dia react. Dia bukan juga terlalu marah, dia tidak meletup juga, tetapi dia menerangkan kepada orang Farisi. Antara lain mengatakan bahwa manusia tidak dijadikan untuk Sabat, tetapi Sabat dijadikan untuk manusia. Maksudnya
kita ini ciptaan Tuhan, itu Sabat pun ciptaan Tuhan. Itu Sabat adalah untuk salah satu peraturan bagaimana kita hidup dalam 7 hari, 6 hari bekerja, 1 hari untuk diam, untuk beribadah, untuk bersama keluarga dan tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi memang ketat. Memang ketat. Strict, very strict. Tetapi Yesus bilang, manusia jangan jadi hamba kepada Sabat. Itu Sabat adalah untuk kebaikan manusia. Dan ingat, saya adalah Tuhan di atas Sabat. So God is above the Sabat. Dia berkuasa di atas Sabat. Tetapi orang Farisi, dia bilang, kamu ini harus dikumbunuh. Adalah dalam pikiran mereka. Jadi saudara, pada hari Sabat, kita lihat bahwa Yesus sendiri mengatakan, I'm the Lord of the Sabbath. Aku adalah Tuhan pada hari Sabat. Artinya saya adalah bos. Bos yang lebih besar, bukan bosku saja. Bosku itu bila-bila saja. Antara kita pun boleh bosku. Yang satu pun bosku, tapi dalam bicara. Tetapi ada bos besar. Amin, amin. Yang super bos. Jadi daripada latar belakang semua larangan ini, daripada 10 hukum ya, khususnya untuk menguduskan hari Sabat, jangan melakukan apa-apa sekalipun, karena itu adalah hari istirahat. Apabila murid Yesus tertangkap dan mereka mengatakan, kenapa kamu melakukan semuanya ini? Dan orang-orang Farisi menuduh murid Yesus melakukan perkara yang haram, ya, satu tuduhan yang agak berat, ya. Tetapi saudara dalam Ulangan 23 ayat 25. Ulangan 23 ayat 25 ya. Ada Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 25. Bahwa apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu. Kau lipat suara punya ladang ya. Yang belum dituai. Engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi jangan pakai linggaman lah. Dia bilang. Jangan pakai itu apa itu. Sabit. Ataupun sabit kelapa sawit. Tetapi sabit tidak boleh kau hayunkan. Kalau hayun itu banyaklah pula dapat. Bukan lagi untuk mulut, untuk bakul sudah. Kepada gandum sesamamu. Jadi memang masih haram kalau hari 6, hari Sabat dilakukan. Jadi bagaimana Yesus membela diri dan kepada muridnya. Membela muridnya, mari kita lihat. Sebahagian daripada pembelaan Yesus adalah memperingatkan kisah Daud. Ya. Di mana dia memakan roti sajian, roti yang kudus di bait Allah, ya, di kemah suci. Walaupun itu adalah khas untuk para imam, para padri, reverend, imam lah. Kita boleh lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua mulai daripada ayat 4 lah, kurang ayat 4 ya. Dan begini bunyi ayat 4. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku. Daud ini dalam peperangan, tiba-tiba sampai kepada bait suci. Ada kue kah? Kue pisang pun ada. Wala. Wairun. Tapi dalam itu bait ada. Jadi itu hanya padri. Tetapi dia bilang ini, apa ini imam di sana. Siapa Abiatar kah? Dia kata beginilah. Kalau kamu berapa hari yang sebelum itu kudus, tidak pernah tidur dengan istri ataupun girlfriend, bolehlah masuk dan makan. Seperti itu ya, kau ingat daripada baca ayat 1 lah. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Saya dulu ada kawan dukun. Waktu election 85. Dia ikut kami. Bodyguard saya sama abang saya lah. Karena aku nun di Kuamut memang banyak ilmu juga lah Kuamut. Jadi ini orang cukup dia punya kabal. Yang saya herankan makan pun tidak, minum pun tidak. 1 hari 1 malam itu pakai perahu lagi. Kancing pun tidak, berak pun tidak. Rupanya kalau orang berkabal tidak boleh kasih keluar. Supaya dia punya kabal tidak rusak. Herannya aku supaya dia punya sini pucat sudah. Kami makan banyak karena campaign dia tidak boleh. Rupanya orang yang berilmu pun ada pantang. Cikgu dulu waktu ada pantang kah itu?
Dan ada orang dukun panggil saya di luar. Dia bilang, kenapa kamu berani pergi Kuamut? Ini Kuamut ini bahaya. Dulu waktu Usno lawan Opko atau 1967. Seorang calon daripada Penampang bernama Philip Nyun. Very handsome. Dia lawan si Pangeran Galpam. Baru campaign sudah mati. Ya, tidak kuat dia punya gimbaran. Jadi saya dibawa keluar. Kau semua kau berani betul lah. Kamu di Bukit Garam. Kamu ada baju kah ini? Dia bilang. Saya bilang baju ini biasa. Bukan itu. Dia bilang yang baca-baca punya. Ini ada kami ini sembahyang. Saya bilang. Hadi. Dia bilang. Mari kau sini dulu. Saya boleh kasih kamu semua bang kamu. Tapi tanya dulu kamunya. Oh itu bakal YB lah itu musim. Tapi saya bilang apa pantang. Tidak boleh masuk tandas kalau itu barang ada. Tidak boleh itu bawa masuk kulung. Tapi kami kipin masuk bawa kulung. Tidak boleh limpas tuh jemuran. Tidak boleh menaik rumah yang ada bangkai. Banyak pantangnya. Ya. Tapi bagus dia bilang tidak kancing, tidak makanlah. Saya masuk lah. Jo, saya bilang semua bang. Ada orang beri kita ilmu. Saya bilang. Apa pantang? Tuh. Janganlah itu. Kami tidak pakai itu ilmu. Waktu itu belum kuat. Kristen sudahlah tapi pandai juga lah itu ilmu iblis punya, So lebih kurang begini. Tuhan pun ada pantang-pantang. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Saya pikir ini termasuk istri walau peperangan. Daud menjawab imam itu. Katanya kepadanya, memang kami tidak diperboleh bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila kami maju berperang. Oke, berdua syafaat pun ada kalanya mesti puasa ya. Orang-orangku itu tahir, suci sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Hari ini adalah Sabat pada waktu itu ya. Apa kata itu imam? Lalu imam itu memberitahu kepada Daud. Lalu imam memberi kepadanya roti kudus. Roti sajian. Karena tidak ada roti sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat oleh orang daripada di hadapan Tuhan. Wah ini kufat to God. Supaya pada hari roti itu diambil. Dia taruh lagi roti baru. Selalu diganti. Saudara, makan itu melanggar hukum. Menurut hukum Yahudi. Karena itu adalah untuk orang imam. Tetapi pada waktu itu Daud dan pengikutnya menguduskan diri juga ya. Mereka dalam perjalanan pergi berperang. Jadi Yesus tidak menyatakan kepada Daud bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa Daud dan pengikutnya tidak bersalah. Namun dia memperingatkan kepada pengkritiknya orang Yahudi tentang makna hari Sabat. Artinya dia bilang Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia dijadikan untuk Sabat. Dan dia kasih tahu orang Yahudi, aku adalah Tuhan, aku berkuasa di atas hari Sabat. Tapi orang Yahudi tidak mengerti. So in verse 27-28 ya, Markus pasal 2. Dia terus mengatakan, anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan juga di atas adat istiadat ini ya, ataupun tradisi ini. Jadi bagi saya pemahaman bagi saya ialah Yesus itu memang berkuasa. Dia berkuasa, ada otoritas terhadap hari Sabat. Dan apa yang perlu dilakukan, yang tidak perlu dilakukan, Yesus semuanya tahu ya. Dia tahu. Dan kita tahu bahwa Sabat itu adalah untuk kebaikan manusia juga. Jadi kita tahu bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Waktu penciptaan, Yesus juga berada di samping Allah. Amin. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat yang 30. Ada Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah iso, ida. Amin. Aku dan Bapa satu, Pak. Bapa itu Tuhan, aku juga Tuhan. Waktu hari Sabat Bapa aku bikin. Kan masih harus dibawa Sabat. Wah begitu Pak kalau bikinnya. Ya. Artinya Yesus ada kunci. Dia buka itu Sabat. Ya. Jangan dia menyengat sama Yesus.
Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sendiri itu adalah Tuhan. Dia Yahweh, dia Adonai. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Imam yang besar. Eternal high priest. Hakim di atas segala hakim. Juru selamat dunia. Yang telah bangkit. Kematian pun tidak boleh mengikat Yesus. Apa juga hari Sabat. Jadi saudara beristirahat pada hari Sabat. Holiday pada hari Sabat tidak boleh tidak boleh seperti menghalang. It should not be a restriction untuk melakukan perkara yang ada perikemanusiaan, ya. Seperti Yesus. Mana yang baik? Membunuh, menghidup. Apa itu? Melakukan jahat, melakukan yang baik. Itu Yahudi tidak boleh apa? Tidak boleh menjawab, saudara. Jadi tapi ini pengalaman saya. Bila saya jumpa orang sebelah itu, dua gereja itu. Kalau dia orang hari Sabat. Sampai merah muka. Sampai pucat bahwa hari Sabat itu tinggi daripada Yesus. Kadang-kadang begitu. Jangan kau bersoal sama true Jesus. Habis kau. Tak kancing-kancing. Dimarahnya kau. Ya. Dan kalau true Jesus antara lain dia punya prinsip ialah wajib itu cuci kaki. Memang cuci kaki bukan hari-hari bagi cuci kaki. Coba ada 10 dia punya hukum. Banyaklah. Sebenarnya itu iblis yang kasih lebih kurang begitu, ya. Sampai mereka kalau daripada Katolik Protestan, daripada Protestan keluar lagi TGC dan SDA dan beberapa yang lain, ya. Jadi iblis itu pandai sekali, ya. Tetapi untuk perikemanusiaan ada pengecualiannya, ada exception. Seperti menyambut orang sakit dan melakukan yang baik bagi demi perikemanusiaan. Yang kedua memahami hari Sabat dalam konteks Yesus. Orang Farisi mungkin sangat bergantung pada hukuman mati. Kalau kita lihat, kalau orang pasal 31 ayat 14 ada? 31 ayat 14. Yau miyawe. Poin yang kedua, ya. Kalau orang pasal 31 ayat 14. Tidak ada. Adakah? Ada, ya. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Pelihara. Keep it. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah dihukum gantung. Hukum mati, ya. Kenalang-alang. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan hari itu, orang itu harus dilenyap dari antara orang-orang Yahudi. Hukum bunuh. Jadi, adakah Yesus takut? Is Jesus very scared bila Yahudi, kau sudah melanggar undang-undang. Dan mereka memerhati Yesus. Ada orang yang tangannya kering ataupun shrivel ataupun withered. Tangan kiri bagus, sini yang pindik mengkalibah itu yang tidak boleh bekerja sudah, ya. Jadi mereka memerhati. Tengok. Dia mau menyembuhkah tidak? Dia mau melakukan mukjizat karya kah tidak? Mereka tidak perlu itu mukjizat. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka tidak mengenal Yesus itu Tuhan. Mau kasih persoalan, mau cari hal saja. Pandainya orang Yahudi. Ini orang Yahudi actually bisa arif dengan hukum. Kalau sekarang peguam juga itu. Ahli Taurat kan. Jadi mereka dengan teliti. Melihat, memperhati. Kalau sekarang ada video. Ada handphone. Yesus bertanya, adakah diperboleh pada hari Sabat berbuat baik atau jahat? Kita lihat Yesus. Terus dia tahu pikiran orang. Pikiran kita Yesus tahu. Iblis tidak tahu. Tapi dia timbang. Coba kau mencuri ayam orang di malam. Kalau kau tidak bikin apa-apa, tidak cuma mencuri. Tapi kalau terus timbul, siapa ada ayam ini malam? Dia kandang, tidak kandang. Tidak ada anjing apakah. Itu iblis dia tembak sini. Dia memberi tawaran. Jadi ataupun menyelamat nyawa ataupun membunuh. Ayat yang ketiga Markus pasal 3 ayat yang 4. Farisi itu tidak dapat menjawab
Walaupun mereka ahli Taurat, tetapi karena hikmat yang lebih besar daripada Yesus, mereka apa itu tutup mulut. Dumbfounded, can't answer the question. Jadi dalam kemarahan dan Yesus memang berduka cita kekerasan hati mereka, ketidakpercayaan mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Dia kata, ulur tanganmu. Orang itu mengulurkan tangan dan dikasih begini. Nah, kalau saya idiom selalu kasih begini. Wih, sama rata. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Smith Wigglesworth, pengkhotbah yang dulunya buta huruf. Dia nampak seorang datang ke kebaktian tungkat tapi tiada kaki sebelah. Dia lihat. Brother, kau pergi sana kadai kasut. Dulu pakai jahit tangan, Pak. Minta ukur 2 kiri dan kanan. Dia tengok itu pendeta. Mengkali mengijik gini. Sudah nawalana kaki. Pukung mas ini. Sini. Tungkat. Tapi Smith Wigglesworth ini kan dia punya janggut. Ini. Dia tidak ketawa. Kau pergi sana kobler, dia bilang, tukang kasut. Minta jahit 2-2 bikin. Dia pergi ya. Jadi ini size kalau rambutnya taruh 8. Saya punya 7 anak pun cukup. 2. Itu orang tukang. Kenapa ini 2? Dia bilang kaki sebelah. Tapi selepas taruhlah 1 minggu begitu. Siap tuh kasut. Dia datang. Masih lagi tungkat. Dan dia kasih masuk yang kiri. Bila dia ambil yang kanan sebelah. Pak, tulai kalau kami bilang. Terus ada kaki. Dan itu kasut ngam-ngam. Jadi itu orang tidak lagi kakung. Tidak lagi macam ini tangannya kering kata itu Alkitab. Tetapi terus dua-dua. Tuhan bisa melakukan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Wih. Dia jalan pulang buang itu tungkat. Itulah Tuhan kita. Siapa boleh lawan Yesus? Dan juga Smith yang sudah dipenuhi dengan roh Allah dan iman yang hampir-hampir sempurna. Dia melakukan ya begini. Dan tangannya itu dipulihkan. Ayat yang kelima. Jadi orang Farisi bukan pula bersyukur macam kamu tepuk tangan. Apa dia bikin? Mereka keluar bersekungkul dengan orang Herodian. Orang Romawi, askar, kuasa yang menjajah Israel pada waktu itu. Menentang dan merancang membunuh Yesus. Yang adalah Tuhan dan penolong dan juru selamat dunia. Ayat yang ke-6. Coba lihat ayat yang ke-6, 36. Keluar orang-orang Farisi. Bukan pergi gereja Saint Michael. Bersekungkul dengan orang-orang Herodian. Membunuh. Mau membunuh. Wah. Kalau kita ini berdirilah kita kasih standing ovation. Orang Farisi tidak. Saudara, patut orang Farisi kalau bijak lah ya. Harus datang mendengar kebenaran. Firman Allah bilang, dengan kebenaran itu kita akan dibebas. Bukan lagi kena tipu. Saudara, dalam sejarah Alkitab, penginjilan selepas Yesus. Khususnya dalam perjanjian baru. The last 500 years. Banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak yang diurapi seperti Smith Wigglesworth, Catherine Coleman, dan banyak lagi. Jadi dalam beberapa abad yang terakhir ini banyak hamba Tuhan yang sangat dipakai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya, diurapi. Dan tetapi orang-orang yang sama-sama ahli Alkitab, bila melihat dan mendengar pengkhotbah yang lain melakukan tanda-tanda dan mukjizat, muncullah tiba-tiba orang Farisi yang modern, menentang, menghakimi. If I want to say it in English, the moment a preacher is used by God to do sign and wonders, tiba-tiba timbul Farisi. Jangan kau ikut sana. Dia karunia lidah itu. Bahaya itu. Itu sesat itu. Sakit ya saudara. Mulai saya melayani, saya dilapor kepada Bishop Yong. Agisin sang dia bilang. Sesat. Dia suruh orang berhenti minum. Memang lah kita. Dia suruh kita minum keras kan. Dia bakar orang punya ilmu. Dia bilang. Banyaklah yang saya tegur juga lah.
Termasuk itu yang menapil lah. Yang istri 2, 3, 4 itu saya tegur lah. Waktu itu dia 40 tahunnya Pak. Jadi agresif, Wah, Anda lapor bishop. Saya itu sesat dia bilang. Tapi saya punya CFO bishop Padri Reverend Kutokso. Sebelum pergi Kuala Sapi, sebelum pergi Merotai, saya suruh dia edit dulu Pak. Sudah 2-3 kali, oke, saya pergilah. Jadi di sini mereka mesti bersorak di sini. Ada meeting room di sini sebelah kiri. Saya akan lapor. 22 itu padri masuk itu. Waktu itu padri tidak banyak. Aku sinsang bilang, sesat. Dia bilang, wah sakit juga lah. Tapi saya punya sifu bilang, ada bukti kah? Kalau ada bukti, bawa dia depan bishop dan semua. Kita tengok. Tapi kalau tiada bukti, jangan cakap sembarangan. Begini sih kau ini dapat juga kasih bukti lah. Sedangkan Reverend Kutokso sudah edit saya punya khotbah, nota. 3 kali kalau boleh. Jadi kadang-kadang tuduhan bukan sinang, sakit sinio. Wih sakitnya. Saya mau keluar sudah. Tuhan saya bilang siapa gua mbak? Kenapa saya dituduh ini baru tikus, belum pun tikus, kuman-kuman pun belum sampai. Kenapa saya dituduh saya bilang sesat. Kenapa kau tidak lindung saya? Saya mau ngeluh juga. Apa dia cakap? Waktu saya di dunia, siapa yang menuduh saya? Orang kuman-kuman kah? Tidak, Farisi Pak. Orang yang ada utak. Wah betul juga, Tuhan saya bilang. Tapi kalau Tuhan saya bilang, saya manusia. Saya berdoa lagi. Tuhan saya bilang, saya tidak putus-putus. Bila saya pergi Merotai, pergi Kuala Sapi, pergi Tongod aku diintip. Tidak kelulusan dari saya. Dia bilang, tapi bisa pada. Marah lagi aku. Saya berdoa begini, Tuhan saya bilang, kalau saya punya panggilan ini palsu, kasih keluar saya cepat. Tetapi kalau saya punya panggilan ini original, sebahan, genuine, dia keluar. Tidak lama dia keluar. Kau tengok Tuhan adil. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan itu adil. Jadi lain kali bila kau sini ke Guris, jangan belas dendam. Jangan terus ambil bakakuk timbak ini payah. Biar Tuhan yang membalas. Sebab Tuhan bilang pembelasan itu adalah hakku bukan awak. Amin. Kalau bewak boleh timbaklah. Tapi jangan timbak sembarangan. So here Jesus say, dalam beberapa pembacaan saya, banyak itu orang yang menegur. Banyak orang yang mengkritik antara pendeta sama pendeta. Wah heran juga. Tapi saya sudah mengambil ketetapan bahwa saya tidak mau ikut-ikut itu tim A, tim B. Macam waktu Bishop pun kasihan juga lah dia. Sampai di mahkamah itu akan lapor makan duit gereja. Tidak apa dia makan. Jadi adalah padri bilang, begini kan, begini kan. Sekali tengok akal tiada sudah duit kita. Betul lah aku cakap ini sih bilang. Dia mau tarik saya. Saya bilang beginilah. Kamu dawalah bishop sampai masuk jail. Tetapi kalau tidak masuk jail, kau tidak boleh buktikan case kau supaya dia sabit kesalahan. Kalau saya bishop punya lawyer, saya saman balik 3 juta. Pempasan, saman malu. Terus dia bilang, mana boleh bishop saman? Saya bilang itu undang-undang. Kau tidak boleh buktikan di mahkamah kriminal, jenayah, pergi civil. Terus dia tahu saya punya pendirian bukan sedang-sedang diguling kiri dan ke kanan. Saudara, mesti kita ada pendirian. Amin. Saudara, antara lain ialah benarlah kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ada 2 Korintus. Injil ini, saya ringkaskan saja ya. Saya ringkaskan saja. Benarlah kata Paulus dalam 2 Korintus bahwa Injil ini tersembunyi, tertutup dalam petikan itu yang terjemahan. Terselubung hanya bagi mereka yang akan binasa. Ingat Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Mereka menolak pengenalan akan aku. Pengetahuan akan aku. Yang firman fikirnya dibuta. Dibuta oleh dewa-dewa, oleh ilah-ilah zaman ini. Hingga mereka tidak mampu, tidak boleh percaya bahwa Yesus itu adalah tentang terang Injil. Yang tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah yang harus menyinari semua manusia, semua kita. Jadi kenapa orang tidak boleh menerima Yesus?
Dalam dunia banyak kali saya katakan 8 billion manusia. Ada 5 billion yang belum percaya. 2 billion 1,5 billion Hindu. Sekarang diorang sedang bunuh orang di India. 1,5 komunis China. Dan yang lain-lain. 5 billion. Belum lagi menerima keselamatan. Yesus bilang bila dia berjumpa dengan Rick Joyner di heaven. Kenapa ya dia bilang? Sudah 2 tahun aku naik. Mau turun sudah aku ini. Tetapi apa gereja bikin? 5 billion. Belum separuh. Saudara dan saya. Dalam itu khotbah Bishop Belta. Khotbah Dato' Jerry Dusing. Dan yang lain-lain. Semua tentang penginjilan. Pergilah. Dan jadikan bangsa murid. Tetapi kadang-kadang kita ini cakap tak serupa bikin. Sudah pas seminar, Papa, tapi tindakan tidak pergi. Ya, pergilah sikit. Di Yerusalem kah, Judea kah, Samaria sampai ke ujung bumi, Papua pun boleh lah. Ya, once in a while lah. Tapi kalau 2 kali pun tidak masalah. Amin, amin. Sebab rumahmu di surga. Bergantung berapa cantiknya, berapa jiwa kita menangkan waktu di bumi. Amin, amin. Kalau selamat saja, itu pakai itu bangka bed, macam hostel. Tetapi kalau banyak jiwa kita selamatkan, macam William Branham. Oh, dia punya rumah, mansion, castle, dan banyak orang di dalamnya. Jadi terpulang kepada saudara, kalau bilang, cukup lah pergi gereja hari Minggu. Boleh juga, pergi surga juga. Tapi kecil sikit rumahmu, kecil sikit. Amin, amin. Jadi mulai sekarang berpikir. Yang ketiga, hari Sabat dan penerapannya ataupun apakah relevansinya? Apakah hari ini, hari Sabat ini masih relevan? Masih digunakan pakai? Artinya katakan lain ya. Apakah Sabat ini masih relevan untuk hari ini? Perjanjian baru. Yesus tidak lama datang. Kita pertama harus tahu bahwa itu adalah hukum yang Tuhan beri kepada Musa. Daripada Bapa. Sebagai pedoman, guideline untuk saudara dan saya menjalani hidup di bumi. Supaya jangan bekerja saja. Dan drop dead. Tapi itu uang pun enjoy pun tidak dapat enjoy. Macam kita punya dulu ada yang Presiden MPS, saya tidak mau kasih tahu nama lah. Dia takut income tax. Tiap bulan dia punya kelapa sawit, dia simpan di rumah. Dia punya rumah penuh dengan itu safe. Wah, dia taruh. Istri di Australia tidak tahu. Tapi yang gundiknya saya tahu, yang tahu itu nomor-nomor. Ya, wah banyak penuh itu rumah. Saya bilang sama kawan-kawan, mari kita bawa bakakuk ambil itu. Jangan main-main. Sekali dia mati, wah itu uang pun tidak kena, tidak terbuka, tidak sempat buka. Dan bawa di kuburan pun berat juga itu besi itu, peti besi. Bukan sikit-sikit, bawa puluh-puluh. Ya, so ada uang penting. Tapi kalau uang sejak kau kejar, tidak mencari kerjaan Allah dan kebenarannya, jangan kita tertipu. Yesus bilang, apa gunanya memiliki seluruh harta di bumi? What does it profit a man if he gives the whole world and loses his own soul? Apa gunanya memiliki segala kapal terbang, segala hotel, segala tanah, harta, minyak, ataupun macam Tun Im. Dia punya gold bar di Switzerland menurut Pandora Paper is 200 metric ton. Doktor Tun Im punya gold bar di Switzerland lebih kaya daripada Markus. Saya pikir itu duit daripada itu pempasan yang waktu Jepun memerintah 4-5 tahun dan ada yang bikin jalan railway daripada Malaya pergi Burma yang forced labor. Jadi bila kena tutup Jepun kasih duit. Jadi bila kena tanya, Tun, kau pernah dapat duit kah pempasan waktu perang dunia kalau? Iya ada, tapi aku lupa di mana I taruh. Betul kau boleh lupa begitu banyak duit. Rupanya boleh lupa ya. Melayu mudah lupa, kadang mudah lupa. Saudara ini main-main. Saya berdoa supaya kita mesti ada Sabat. Mesti ada istirahat supaya umur panjang. Amin, amin. Jangan kerja. Jangan uang. Jangan hobi. Jangan itu football. Jangan itu handphone 24 jam. Oh itu pun merusak juga ya. So balance your time, manage your time. Ya.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup sehat first of all. Dan bahagia. Dan kemudian melayani Tuhan. Amin, amin. Amin. Katakan melayani Tuhan. Katakan bersaksi kepada Tuhan. Katakan Yesus tidak lama datang. Amin. Are you ready for Jesus if he comes tonight? Apakah dia sedia? Ya. Ingat, 2 orang menguruk. Sekali bangun, walana 1 orang. Sudah di surga. You tak ready. 10 virgin. Semua darah. 5 babal, 5 yang pintar. Wah, yang 5 tidak boleh masuk. Dia punya minyak habis. Ya, dia punya minyak habis. Kenapa? Jarang berdoa. Kenapa? Baca Alkitab. 1 petik saja 1 minggu, 1 bulan. Yang banyak, yang lain-lain. Ya. Jadi divide your time. Sabat is meant to regulate. You know, kita punya time di bumi. Bukan jahat juga. Jadi jangan pula dia menjadi satu batu sandungan lah. Melakukan yang baik sehingga kita terkungkung ya. Itu bukan tujuan Tuhan. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa ada juga di perjanjian lama termasuk sunat. Orang Yahudi mesti sunat, khususnya laki-laki. Dan kita punya sepupu pun ikut mesti sunat. Kau tahu sunat, dia putung lah bang. Bukan juga semua lah. Kecil-kecil saja. Tapi datang kepada Paulus, mari kita lihat Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara daging. Maka pujian baginya datang bukan daripada manusia, melainkan dari Allah. Meaning to say, it is better to have your heart circumcised. Hati yang disunat, ditunduk, hormat dan takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada apa-apa. So it is better that spiritually your heart is circumcised. Disunat, diputung dengan keinginan-keinginan. 3 pintu, keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan mata, keinginan daging, dan apa lagi yang satu? Keangkuhan hidup, ya, pride, ya, pride. Jadi yang penting ialah bukan sunat buang 1 inci kas, setengah inci, tetapi sunat dalam hati. Amin, amin. Ketika dalam alam bro, artinya kita berserah sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya Yesus. Nothing but Jesus. Jadi sekarang modifikasi. Saya tanya saudara, ada di antara kita kena sunat? Steve? On the way, belum lagi. Belum, betul tak? Tapi hati sudah disunat. Terserah sepenuh kepada Yesus. Amin, amin. Amin. Itu yang paling penting. Secara rohania, bukannya manusiawi. Gunting pakai itu shinsuka dan sebagainya. Mereka benar kepada Tuhan. Saya nampak orang sunat di camp sampai 1 minggu begini-gini jalan. Kasiannya dia, mana ada obat di camp. Kalau karena itu 5 tak lagi. Tapi terpaksa, you know. Ada kan cerita. Satu orang Iban, dia kawin di Kinabatangan, tapi mesti masuk sebelah dan dia kena sunat. Ya, tapi belum habis dia punya sunat, belum sampai 1 bulan mati istrinya. Wih, kasihannya dia. Apunya dibilang rugi besar ya. Udah sunat, istri mati. Ini secara real, you know. Itu masalahnya, menghalang juga lah kan. Pada bagus kalau sekarang sunat hati saja, sunat hati. Berseru kepada Yesus. Rugilah dia. Belum lagi pergi honeymoon, mati pula istri. Sudah bayar berian, makan belanja, ya, dan tidak dapat menikmati. Jadi hari Sabat itu jangan menjadi kita fanatik ya. Jangan kita menjadi fanatik dengan Sabat. Nanti kita ketinggalan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bagi keselesaan, bagi kebaikan, bahkan keselamatan untuk orang lain. Kenapa? Kalau kita keraja saja, pindik umur, Pak, saudara. Pindik umur.
pendek umur. Money cannot buy life or good health. Ya, but good health can look for money. Amin, amin. Ya. Jadi pendek kata tujuan utama sabat ialah bukan untuk mengawal, bukan untuk mengikat, tetapi adalah untuk hari rehat, cuti-cuti, dan memberi kehidupan yang lebih selesa. Dan saya juga mendorong kamu, bukan saya ada hari sabat, pergilah jogging sekali-sekala ya. Jangan biarkan kita punya weight terlalu berat sekali ya. Jadi sabat itu pergi ke gereja bagi kita hari Minggu, bawa keluarga, bawa persepuluhan, bawa lagi orang lain yang sudah 10 tahun tidak pergi gereja. Itu banyak pahala di surga. Upahmu besar di surga. Amin, amin. Jadi orang Farisi menghakimi, kita tidak tahu, kita tidak mau menghakimi. Jangan kita buta rohani karena kita ikut-ikut orang punya doktrin yang keterlaluan ya. Jadi untuk itu marilah kita memahami bahwa sabat itu bukan tujuan yang jahat, memang baik juga, tetapi jangan kita berpikir bahwa kalau kau di sana punya gereja, orang boleh tahan. Kalau kau di sana, kau boleh tahan. Tidak. Sebenarnya hanya hubungan kita di antara kita dan Tuhan. Akhir sekali ini satu pengalaman pribadi. Ada seorang orang yang percaya dibawa pergi neraka. Dia bertanya kepada malaikat, di neraka ada Anglikan kah? Ada, ya juga. Ada Katolik, ada Islamik, ada. Tapi kong maki banyak. Ada Basel kah? Ada. Heran dia. Padahal sudah Kristen. Terus bawa pergi surga lagi. Sini ada Anglikan kah? Tiada. Itu kajut dia. Ada Islamik? Tiada. Katolik? Tiada. Basel? Tiada. Dia bilang kenapa? Sini hanya orang percaya. Amin. Yang tidak gila dengan sabat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Bila saudara dan saya di surga, tidak lagi kira apa denominasi. Ini denominasi hanya university. Kau sudah menghabiskannya, jadilah Perdana Menteri kah, businessman kah, padri kah, pendeta kah, dan sebagainya. Tetapi jangan terikat. Cobalah kalau kau tinggal saya di university, tidak mau graduate. Apa yang boleh bikin? So mari kita keluar pada sabat dan pengertian yang lebih jelas dan yang tidak membuat kita terikat, ya, sehingga ikan yang tiada sisik pun itu pun sudah dimodify, ya, yang macam-macam lah, yang merayap begini pun tidak boleh makan. Tapi waktu Petrus diberi satu penglihatan, semua binatang yang kotor-kotor, Petrus sembelih dan makan. Orang Yahudi tidak boleh makan babi, ular, semua yang tiada sisik itu kan ikan patin, ikan itu sumbilang, tak boleh. Apa kata itu? Petrus, Tuhan kasih tahu dia, jangan mengatakan kotor semua ciptaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi dalam kita punya kekristenan, pandailah tapis-tapis. Seperti juga orang bilang, minum terus dosa. Tidak. Minum belum mabuk belum dosa. Tapi minum sampai mabuk, salah kamar, pandai cakap orang putih, dan matanya sudah kiri dan kanan, dan air liurnya sudah keluar, nampak unduk ngadau. Memanglah mengingini. Itu firman Allah bilang, melihat saja pun, jangan dulu sentuh. Sudah berzina ataupun cabul dengan dia. Sudah daripada otak dan pikiran, boleh menyerang orang lain. Amin, amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Haleluya. Sudah mengantuk, panjang khotbahnya. I'm sorry. Bapa di surga, terima kasih. Itu saja yang hamba mau dapat berkongsi tentang sabat. Istirahat, holiday. 6 hari bekerja. Hari ke-7 istirahat. Orang Yahudi hari 6, kami hari Minggu. Yang penting ada masa untuk beribadah. Ada masa untuk rehat. Ada masa bersama dengan keluarga. Tuhan, kami yang sangat sibuk
Beri kami hikmat supaya menghormati hari Sabat kami secara pribadi. Dan datang ke gereja. Bawa anak-anak, bawa persembahan, bawa persepuluhan. Bawa orang lain untuk menikmati kebenaran, keselamatan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya gereja-gereja yang terlalu terikat, berilah mereka suatu pengajaran, pengertian bahwa Sabat itu adalah untuk manusia, untuk mengajar, memimpin, mendorong, melakukan yang terbaik. Dan kami harus tahu bahwa Yesus lebih besar daripada Sabat. Untuk itu kami berdoa kepada mereka yang tertipu, supaya mereka terkeluar daripada semua roh keagamaan ini. Supaya mereka menyembah Tuhan bersama dengan jemaat yang lain. Dan bukan menyembah salah satu hukum Allah. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Berkati firman, berkati setiap kami yang sudah mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Kemudian bagi Tuhan. Wih.